Shalom semuanya, selamat datang di presentasi kreatif saya yang berjudul Refleksi Diri sebagai Calon Konselor. Saya atas nama Rini Tapatat, mahasiswa bimbingan konseling Kristen di Universitas Institut Agama Kristen Negeri Kupang, dan ini adalah proyek ujian akhir semester yang sangat berarti bagi saya. Sebenarnya proyek ini bukan cuma tugas akademik, tapi juga momen untuk saya melihat kembali perjalanan yang sudah saya lewati, apa yang saya pelajari dan apa yang masih perlu saya kembangkan agar nanti bisa jadi konselor yang bermanfaat. Pertama-tama, mari kita membahas tentang nilai-nilai pribadi yang sangat saya pegang adalah kejujuran dan empati. Kenapa itu penting? Nah, kejujuran buat saya artinya bisa jujur sama diri sendiri dan sesama klien. Karena kalau kita tidak jujur, hubungan kepercayaan yang dasar di konseling tidak akan terbangun. Sedangkan empati itu sudah jadi bagian dan diri semenjak kecil. Saya sering melihat orang tuaku membantu tetangga yang kesusahan. Sikap dasar yang selalu saya usahakan adalah selalu berusaha mendengarkan dengan penuh perhatian, bukan cuma mendengar kata-kata, tapi juga apa yang tersirat dan baliknya. Misalnya, ada temanku yang cerita kesusahan. Saya coba tidak langsung memberikan saran, tapi saya ingin mendengar sampai selesai. Identitas diri saya terbentuk dari pengalaman hidup dan latar belakang keluarga. Keluarga saya yang sederhana tapi penuh cinta mengajarkan saya bahwa setiap orang punya cerita sendiri dan tidak ada orang yang sempurna. Pengalaman saya pernah membantu temanku yang depresi juga bikin saya sadar bahwa saya ingin bikin orang lain merasa tidak sendirian. Itu yang bikin saya jadi konselor. Sebagai calon konselor adalah beberapa sikap ideal setiap hari. Yang pertama adalah empati, bukan cuma rasa iba, tetapi kemampuan untuk benar-benar memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Misalnya, klien cerita tentang merasa putus asa, saya coba bayangkan diri saya di posisinya, bukan cuma katakan semangat. Kemudian, keaslian atau menjadi diri sendiri tanpa berpura-pura. Klien itu pintar, mereka bisa merasakan kalau kita berpura-pura. Jadi saya coba jadi diri saya sendiri, kadang suka bercanda sedikit untuk bikin suasana rileks, kadang juga serius kalau lagi bahas topik yang sensitif. Dan yang terakhir, cinta tanpa syarat atau penerimaan tanpa menghakimi. Ini adalah paling sulit buat saya, kadang karena saya punya pandangan sendiri tentang sesuatu, tapi saya selalu ingat konselor tidak ada hak untuk menghakimi klien. Apapun yang mereka lakukan, setiap orang punya alasan di balik tindakannya, dan tugas kita adalah menerima mereka apa adanya agar mereka bisa. Nah, kesadaran diri juga sangat penting, bahkan bisa dibilang dasar dari semua sikap konselor ini, mencakup kemampuan yang mengenali dan mengelola emosi saya sendiri. Misalnya, kalau hari itu saya lagi marah atau sedih, saya harus sadar bahwa emosi itu tidak boleh
mempengaruhi cara saya menerima klien. Jadi, saya punya cara sendiri sebelum bertemu klien. Saya ambil napas dalam-dalam. Selain itu, saya juga perlu memahami nilai-nilai pribadi yang saya anut dan bagaimana nilai-nilai itu bisa mempengaruhi konseling. Misalnya, saya sangat menghargai kejujuran. Jadi kadang saya ingin klien langsung jujur, tapi saya harus sadar bahwa beberapa klien butuh waktu untuk itu. Yang tidak kalah penting adalah menyadari bias-bias yang mungkin mempengaruhi cara pandang saya. Misalnya, kalau klien cerita tentang kegagalan, saya coba bantu lihat bahwa kegagalan itu juga pelajaran, bukan dengan kata-kata klise kayak gagal itu langkah menuju sukses, tapi dengan bantu dianalisis apa yang bisa dipelajari dan dari pengalaman itu. Selain itu, saya berusaha untuk selalu menerima perspektif baru, tidak terpaku pada satu sudut pandang saja. Kadang klien punya cara berpikir yang sama, sekali berbeda dengan saya. Itu misalnya ada klien yang percaya pada terapi spiritual, sedangkan saya lebih ke arah terapi ilmiah. Tapi saya tidak menolaknya, malah saya coba pelajari tentang apa yang dipercayai agar saya bisa bantu dengan cara yang cocok buat dia. Pola pikir terbuka juga bikin saya senang belajar hal baru setiap hari. Nah, adaptasi psikologi adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan, dan di dunia konseling perubahan itu selalu ada, dan cara saya menyesuaikan diri adalah dengan selalu mencari solusi dan belajar dari pengalaman. Misalnya, pertama kali saya praktek konseling dengan klien yang sangat pendiam. Saya bingung mau omong apa. Tapi setelah itu saya baca buku dan tanya ke dosen, dan akhirnya menemukan cara, mulai dengan pertanyaan yang sederhana dan memberi waktu klien untuk menjawab. Rencana pembangunan diri saya meliputi beberapa langkah konkret. Pertama, saya mengikuti pelatihan tambah tentang terapi khusus, kayak terapi membantu berbagai jenis klien. Kedua, membaca buku-buku pengembangan diri dan penelitian terbaru di bidang konseling. Kemudian yang ketiga, berpartisipasi dalam kelompok diskusi dengan sesama calon konselor, karena dari situ saya bisa belajar dan dari pengalaman mereka dan mendapat umpan balik tentang diri saya. Dan yang terakhir, melakukan konseling pribadi, karena untuk membantu orang lain kita juga harus menjaga kesehatan mental diri sendiri. Sebagai kesimpulan, perjalanan sebagai calon konselor adalah proses refleksi diri yang berkelanjutan. Tidak ada titik akhir di sini. Setiap berkelanjutan, tidak ada titik akhir di sini. Setiap hari saya selalu belajar hal baru tentang diri saya sendiri dan tentang orang lain. Saya tahu bahwa masih banyak hal yang perlu saya perbaiki. Mungkin kadang saya terlalu tergesa-gesa memberikan saran, atau kadang saya sulit mengendalikan emosi, tapi saya siap untuk terus berusaha.
Saya berharap dapat terus tumbuh dan memberikan yang terbaik bagi orang yang membutuhkan, bikin mereka merasa didengar dan diterima dan berdaya untuk mengubah hidup mereka. Saya juga berharap presentasi ini bisa menginspirasi teman-teman yang mau jadi konselor untuk selalu melakukan refleksi diri. Demikianlah presentasi refleksi diri saya sebagai calon konselor. Saya sangat berterima kasih atas waktu dan perhatian